Kompetensi komunikasi antar pribadi menurut kalian apa sih? Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang pengertian kompetensi komunikasi terlebih dahulu. Kompetensi komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Maksudnya, kompetensi komunikasi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dalam mengelola pertukaran pesan. Contohnya saja, seorang dosen harus mengetahui dan mempelajari dulu materi yang ingin disampaikan sebelum mengajar agar komunikasi berjalan dengan efektif. Selanjutnya, ada aspek-aspek kompetensi interpersonal. Yang pertama, kemampuan berinisiatif. Maksudnya, kemampuan untuk memulai interaksi dengan orang lain atau dengan lingkungan sosial yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berinisiatif membuka hubungan atau berintegrasi dengan orang. Misalnya, memperkenalkan diri pada seorang yang ingin dikenal. Yang kedua, kemampuan untuk bersikap terbuka. Kemampuan membuka diri, kemampuan individu untuk memberikan informasi yang bersifat pribadi mengenai dirinya dan memberikan perhatian kepada orang lain. Contohnya, sesi curhat antar sahabat perempuan. Perempuan biasanya saling support jika ada masalah dan itu berarti bahwa mereka sudah saling percaya. Yang ketiga ada kemampuan untuk bersikap asertif. Maksudnya, kemampuan individu untuk mengungkapkan perasaan-perasaannya secara jelas dan tegas mempertahankan hak-haknya dengan jelas. Contohnya menolak permintaan teman yang tidak masuk akal. Yang keempat, ada kemampuan memberikan dukungan emosional. Salah satunya bentuk kemampuan memberikan dukungan emosional adalah empati. Contohnya dapat memberikan nasihat yang dibutuhkan dan dapat diterima oleh teman. Yang kelima adalah kemampuan mengelola dan mengatasi konflik. Maksudnya, pada saat terjadi konflik, seseorang harus mampu memandang permasalahannya dari sudut pandang yang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang efektif. Yang pertama ada keterbukaan, artinya tiap pihak bersedia membuka diri atau membagi informasi tentang dirinya dan mendengarkan pesan lawan bicara secara terbuka dan merespon dengan jujur. Yang kedua ada empati, kemampuan individu untuk memahami lawan bicara berdasarkan sudut pandang lawan bicaranya tersebut. Yang ketiga ada dukungan, maksudnya terdiri dari dukungan yang terucap atau yang tidak terucap seperti senyuman atau anggukan kepala. Yang keempat ada kesetaraan, artinya harus ada pengakuan diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga dan bahwa masing-masing memiliki hak mempunyai sesuatu yang penting untuk dibagi. Selanjutnya adalah keterampilan komunikasi interpersonal. Di dalam berkomunikasi, kita harus memperhatikan keterampilan komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya seperti ekspresi wajah, tatapan, postur, gestur, penampilan, kontak tubuh, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah questioning atau bertanya. Merupakan perilaku yang dapat mendorong orang untuk melanjutkan atau mengulangi apa yang sedang mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah refleksi. Pertanyaan terbuka mendorong untuk berbicara lebih banyak dan mengembangkan jawaban dibandingkan pertanyaan tertutup yang lebih mendorong jawaban pendek. Selanjutnya adalah opening dan closing. Merupakan usaha dari penanya untuk mengklarifikasi pertanyaan maupun apa yang dirasakan oleh penerima pesan. Selanjutnya adalah listening. Merupakan bagian penting di dalam berkomunikasi, tetapi ada beberapa hal yang dapat menghambat
proses listening ini adalah yang pertama, verbal battle. Merupakan suatu situasi di mana seseorang tidak mendengarkan dan mencoba memahami pembicaraan orang lain, malah membuat argumen-argumen dalam pikiran sendiri, sehingga memunculkan argumen-argumen yang mematahkan lawan bicara. Yang selanjutnya adalah face hunting, di mana individu sangat berkonsentrasi penuh pada fakta-fakta detail sehingga tidak dapat melihat keseluruhan pesan yang coba disampaikan. Selanjutnya, kita masuk kepada proses-proses komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata yang dilambangkan oleh suatu bahasa. Menurut Deddy Mulyana, bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menurut Mark L. Knapp adalah istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata, terucap dan tertulis. Yang terakhir, ada beberapa elemen dalam komunikasi interpersonal menurut Beckett. Yang pertama, sumber dan penerima. Dalam komunikasi interpersonal, melibatkan paling sedikit dua orang. Masing-masing orang mengirimkan fungsi sumber dan juga memaknai dan memahami pesan fungsi penerima. Yang kedua ada encoding dan decoding. Maksudnya penerjemahan pesan dalam bentuk bahasa, encoding, serta pemahaman bahasa yang diterima decoding. Yang ketiga ada kompetensi. Adanya kompetensi dalam berkomunikasi seperti mengetahui topik apa yang harus dibicarakan dengan pendengar tertentu. Yang keempat ada pesan. Penyampaian pesan dalam komunikasi interpersonal tidak harus melalui pertemuan langsung, tetapi juga bisa melalui perantara media. Yang kelima ada channel atau saluran, yaitu media yang digunakan untuk berkomunikasi, seperti smartphone atau telepon. Selanjutnya ada noise atau gangguan, yaitu dapat mengakibatkan pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diterima. Selanjutnya ada konteks, merupakan lingkungan tempat terjadinya komunikasi dan mempengaruhi bentuk dan isi dari komunikasi